Apakah terlihat, Bapak? Ya, lihat. Baik, untuk pagi hari ini kita akan eh, pertemuan kita mengenai perencanaan pembangunan hutan tanaman yang akan disampaikan oleh Bapak Andi. Pada Bapak, waktu dipersilakan. Oke, baik. Dibuat penuh dong. Bentar, Pak. Ya, lebih Apakah cepat. sudah, Bapak? Oke, jadi di saya sepotong di HP sepotong gimana caranya? Permisi, Pak. Itu Di Pak share di screen. tiga itu Pak yang present. Hmm? Di titik tiga itu yang kanan atas yang ini Pak. Ada yang present itu Pak. Nah itu teh. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semuanya salam sehat ya. Salam kenal ya. Saya Andi Sukendro ya dari Departemen Sipikultur. Hari ini kita akan mempelajari tentang perencanaan pembangunan persemaian. Lanjut. Nah, ini adalah pertemuan ketiga ya tentang topik bahasanya tentang persemaian. Pendahuluan ini nanti pengertian, kemudian ada perencanaan pembangunan persemaian, alat produksinya, seleksi transportasi, dan administrasi persemaian ya. Lanjut. Nah, ini pendahuluan tentang pengertian. Jadi persemaiannya adalah areal untuk pemeliharaan bibit ya. Artinya di sini bibit itu diproduksi ya. Mulai dari benih sampai dia berkecambah, disapi, kemudian dipelihara di shaded area di bawah naungan, baru kemudian mau dilepas itu dipindah ke open area ya. Nah, ini persemaian ini macam-macam, ada yang tetap, ada yang sementara ya. Ada yang tetap itu, ada yang permanen ya, ada yang semi permanen ya. Yang sementara itu ada yang sederhana ya. Ini dibangun dengan penataan yang rapi dan teratur yang berkegiatan dengan kegiatan penghutanan ya, kembali area kosong dan hutan rusak. Sebenarnya persemaian ini adalah pembibitan ya. Kalau pembibitan sendiri kan itu di dalam persemaian ya, di mana benih atau bibit yang berasal dari hutan ya atau dari sumber benih ya dikumpulkan dan dipelihara pada suatu lokasi yang bertata dengan baik. Jadi bisa aja bibit itu juga tidak dari benih, bisa dari cabutan, dari ini ya. Kalau dia terbatas ya sumbernya. Lanjut. Nah, ini tipenya ya, tipe persemaian itu ada yang sementara, biasanya di itu arealnya di dekat lokasi persemaian ya, di dekat lokasi penanaman ya, jangka waktunya 1-3 tahun. Jadi lokasinya ngikutin areal penanaman biasanya. Itu biasa di hutan-hutan di HPH, HTI itu ada persemaian-persemaian sementara selain persemaian besarnya yang tetap ya. Kemudian kalau tetap ini lokasinya permanen itu biasanya 10-15 tahun ya. Karena dia produksinya besar, nanti bisa aja dikirim kalau udah jadi itu dikirim bisa ke persemaian sementara atau dia persemaian antara ya. Ini lokasinya tetap ya. Oke, lanjut. Ini contoh persemaian yang tadi yang sementara, yang sederhana, jadi berupa bedeng-bedeng ya. Kalau petani itu ada yang di sawah, ada yang di ini ya. Kalau di hutan ya dekat areal gitu ya. Lanjut. Nah ini yang semi permanen ya, yang tetap tapi dia semi permanen mungkin karena keterbatasan bahan. Biasanya kalau lokasi jauh. Kalau ini persemaian ini dari ini yang ada di Pulau Mentawai ya. Ini di HPH ini lupa nama HPH-nya saya di sana ya. Ini di Pulau Mentawai ya di
di Sumatera Barat nyebrang ke sana ya, dari Padang nyebrang ya. Dia pakai kayu-kayu ya, karena di sana terbatas ya, karena kepulauan ya, jadi materialnya ngikutin ya, ini pakai kayu-kayu yang ada gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ini persemaian permanen nih, kemarin Pak Jul udah share juga ya. Kalau permanen tuh lebih, dia memakai bahannya beda ya, jadi relatif lebih tahan lama ya. Kemudian biasanya bisa pakai cup, bisa pakai polybag, bisa pakai potre ya. Oke, lanjut. Nah, ini persemaian yang di air ya, yang tanaman air ya. Ini di mangrove ya, persemaian mangrove. Ini di Teluk Naga ya. Ini pekerjaan dulu dengan Pertamina nih tahun 2012-an nih kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Nah, ini masih ini ya, ini kita punya kerjasama dulu dengan Pertamina ya. Ini mangrove. Jadi bedanya yang lahan kering tadi persemaian itu naik ke atas ya, berupa bedengan tuh di atas permukaan tanah. Tapi kalau dia mangrove karena tipikal jenisnya itu kena air ya, air payau ya, pasang surut, dia itu kita seperti buat kolam ya, bedengannya di bawah justru ya, itu bedanya ya. Dan kalau di mangrove itu tidak ada shaded area, semuanya open area. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ini persemaian yang bibit untuk stum ya. Jadi ini tanpa kontainer. Jadi setelah benih dikecambahkan di bedeng tabur atau di bak kecambah, itu langsung ditanam dengan jarak si kecambahnya itu yang sudah 2 sampai 4 pasang daun, itu dengan jarak 10 kali 10. Tapi dia tidak pakai kontainer, tidak pakai polybag, tidak pakai cup, langsung. Seperti tanaman karet ya, tanaman karet juga kalau untuk rootstock itu sama ya. Nanti tinggal setelah 4 bulan dia dicabut, dia lanjut. Nanti ada prosesnya ya. Nah, ini proses ininya ya, bagaimana membuat stumnya. Ini mahasiswa sedang praktek ya waktu di Gunung Walat PGW ya. Stum itu adalah bibit, pembuatan bibit dari bibit yang sudah ditanam ya. Bisa juga bibit dari polybag yang kadaluarsa, tapi kalau ini khusus memang ditanamnya di bedeng sapihnya itu tanpa kontainer ya, sama dengan hampir mirip dengan bibit akar telanjang ya. Cuman kalau bibit akar telanjang tidak dipotong, kalau ini ada pemotongan. Jadi yang ditanam tuh berupa tongkat aja nanti ya. Kalau ini keuntungannya dia lebih praktis ya, angkutannya lebih mudah, murah. Cuman di sini penanamannya yang riskan ya. Harus tepat pada waktu musim hujan. Lanjut. Nah, ini persemaian permanen ya. Yang ininya biasanya teknologi mutakhir kemarin sudah ya. Dengan Pak Bayu, Pak siapa lagi tuh yang dari Papua, dari ini ya, dari HTI, dari APH ya. Jadi ini dalam jumlah besar. Lanjut. Nah, ini sarana yang baik ke sarana. Nah, ini organisasi ya. Jadi di persemaian itu ada organisasinya, walaupun sederhana itu minimal lanjut yang organisasi. Nah, ini ada manajer persemaian atau kalau yang sederhananya ada kepalanya, ada pimpinannya ya, ada pelaksana administrasi ya kalau untuk ini ya. Kemudian prasarana-sarananya harus ada ya. Mulai dari nanti ada yang bertanggung jawab yang pelaksana di sarana ini ya. Ada mandor-mandornya ya, sarana, prasarana itu ada regu-regunya. Kalau minimal itu ada pimpinan regu lah gitu ya. Nanti yang bertugas ada untuk yang mencatat, nanti ya ada yang untuk ngurusin fasilitas, ada yang teknis di persemaian, mulai dari ngurusin benih ya, ngecambahkan ya. Ini kemudian nanti ada yang bagian distribusi ya. Ini yang lengkapnya. Oke, lanjut. Ini sarana prasarana fisik ya, yang ada ini yang komplit ya. Kalau yang sementara ya tadi dari organisasinya juga sederhana, dari
fasilitasnya sederhana. Yang penting itu ada air, ada medianya, ada bedengnya, ya, bedeng taburnya, ada bedeng sapinya, kemudian ada seeded areanya, ada open area. Yang lain-lain itu air itu bisa dari sungai, dari pompa, dari sumur, ya. Kalau yang lengkap ada rumah stek, ada apa, ini di persemen permanen. Kemarin udah banyak di ini, ya. Dan ada sumber energi, ya. Biasanya walaupun di ini ada genset, kalau yang berpindah ya seadanya, tapi ya dia manual semua. Oke, lanjut. Nah, tadi ini keuntungan dan kerugian kalau persemaian itu sementara. Kalau sementara tentu keadaan ekologis bibitnya sama dengan ininya apanya? Dengan lokasi penanaman, jadi dia tumbuhnya lebih ini, ya. Kemudian tapi biaya produksi bisa mahal karena kan orang jangkauannya, ya, produksinya juga sedikit, ya. Tapi kalau biaya angkut jadi murah, ya. Pemeliharaan tanahnya tidak kontinu, ya, tidak tempatnya itu, ya. Tenaganya kurang terampil itu yang sementara. Beda dengan yang permanen, pengolahan media itu bisa secara mekanis, ya, ya minimal peratannya lebih baik, ya. Cuman dari segi modal dia lebih besar karena membangun sarana prasarana, ya. Biasanya biaya angkut yang mahal, ya, bibit itu, ya. Kemudian pengawasan lebih efisien, pengembangan teknologi lebih mudah, administrasinya lebih baik. Oke, lanjut. Nah, kenapa kita butuh persemaian? Nah, ini kata kuncinya, kenapa benih itu tidak langsung direct seeding, ya. Kita daerah tropis, ya, hujannya, kemudian ada musim hujan, ada musim kemarau, itu problem kalau benih itu langsung ditanam, ya. Yang pertama itu karena kalau membangun hutan itu satu modalnya besar, waktunya lama, ya. Jadi kita harus menjamin bibit itu harus yang berkualitas baik, ya. Kemudian banyak benih yang ukurannya kecil. Kalau ditabur ya kemana-mana, ke bawah air kalau musim hujan, kalau musim kemarau kering, ya. Kemudian ada beberapa benih yang daya kecambahnya rendah atau cepat turun, ya. Itu kemudian tidak dapat berkompetisi dengan gulma, dengan hewan, ya. Contohnya kalau yang halus, kalau atau yang seperti mahoni itu kalau ditabur, ditanam itu susah, ya, ininya. Dan benih itu banyak, kalau dari sumber benih itu mahal, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang gimana itu kebutuhan, kenapa sih persemaian itu butuh? Karena gini, luas hutan kita kan banyak lahan kritis, itu membutuhkan banyak bibit, ya. Sehingga butuh dalam jumlah besar, nggak mungkin kita membuat bibit itu ini apa? Langsung si benih di ini harus dibuat supaya kualitasnya terjamin, ya. Jadi sangat butuh bibit itu sangat luas, sangat banyak sekali, ya. Dalam contohnya begini, 1 hektar bibit itu sangat tergantung kepada jarak tanam, ya. 1 hektar itu luasnya, jadi kebutuhan bibit itu kan luas dibagi jarak tanam. Jadi kalau jarak tanamnya misalnya 4 kali 5 aja, ya, agak lebar gitu, ya. 4 kali 5 itu 20 meter persegi. Per hektarnya jumlah bibitnya berapa? Itu 500 batang. 1 hektar itu 10.000 meter persegi dibagi dengan 20 meter persegi itu 500 batang, ya. Bayangin, yang jarak yang luas tuh kalau kita di sini yang dalam 5 tahunnya aja, kalau 580 dikaliin aja dengan 580.000 hektar dikali dengan 500 itu luar biasa, ya. Apalagi jutaan hektar lahan kritis, ya. Jadi bagaimana si bibit itu dibutuhkan sangat banyak. Dan ini butuh bibit yang bagus supaya tumbuhnya di lapangan, ya, jangan banyak yang mati, gitu, ya. Ini sebentar sambil saya mau masuk lagi, ternyata dia tadi minta update.
Mudah-mudahan bisa masuk biar gampang. Oke, lanjut. Jadi nah disinilah peranan persemaian tuh menjadi penting karena kita bisa memproduksi bibit itu berkualitas dan tepat waktu ya. Jadi pas kita butuh bibit itu ada gitu ya. Itu gunanya persemaian ya atau nursery ini. Kemudian memelihara bibit ini juga dari benih-benih yang tadi macam-macam ya. Tadi saya tunjukin ada mangrove tuh beda lagi, nanti eukaliptus yang halus beda, mahoni yang ringan tapi ininya beda, jati yang susah dikecambahin juga beda ya. Ada yang dia cepat turun ya. Kemudian benih-benih kecil ya, akasia, sengon itu ada treatment-treatmentnya untuk skarifikasi nanti dijelaskan lebih berikut gitu ya. Disinilah peranan persemaian ya. Kemudian dalam rangka ini juga untuk meningkatkan kualitas hasilnya gitu ya. Yang kemarin kan buah itu tidak akan bagus kalau kualitas benihnya tidak bagus. Artinya sumber benihnya juga harus bagus gitu. Ini peranan persemaian ya. Lanjut. Kemudian karena begitu pentingnya, makanya perlu diperhatikan kalau ingin membangun persemaian ada beberapa syarat. Untuk lahan yang tadi ya, yang saya contohkan, lahan darat, yang pertama itu adalah sebenarnya air ya, sumber air ya. Kuncinya itu sumber air, yang kemudian yang kedua ada tenaga kerja. Kalau sini ada tenaga kerjanya, kalau bisa lokasinya datar, aksesnya bagus ya, tanahnya relatif drainasenya baik, ya kalau subur ya alhamdulillah. Kemudian dekat dengan sumber air yang cukup sepanjang tahun ya. Nanti ketinggian tempat apa itu ngikutin ya, karena bibitnya nanti dibawa ya gitu ya. Kemudian kalau untuk persemaian yang tadi, yang lahan untuk mangrove ya, itu dekat dengan sama itunya, cuman dia lahannya dekat dengan air laut ya, karena dia ada pengaruh pasang surut ya. Jadi bebas ombak ya, sama ininya ya. Jadi cuman bedanya itu dia dekat dengan biasanya dia di sekitar areal penanaman mangrove-nya ya, gitu. Tapi dia yang bebas dari ombak. Lanjut. Nah ini kemarin Pak Jul sudah ini ya, bibit berkualitas itu, kualitas itu kan ada pengaruh genetik dan lingkungan. Jadi kalau benihnya sudah bagus, dari sumber benih yang bagus, nah lingkungannya juga harus kita jaga. Seperti benih dikecambahkan itu ada rumah germination-nya atau perkecambahannya. Jadi karena dia benih ini adalah ini semuanya kecuali yang mangrove ya. Dia di shaded area biasanya kalau dikecambahkan di rumah kaca kah ya, atau di dalam ini kemarin banyak contoh ya. Kalau enggak nanti tidak menjamin kualitas bagus ya secara genetik, tapi dia lingkungan tidak mendukung, itu nanti benihnya juga relatif lebih jelek secara performa pertumbuhan ya gitu ya. Nah di sini bisa ada perbaikan genetik, bisa dilakukannya perbaikan lingkungan ya. Itu pekerjaannya Pak Jul tuh kalau perbaikan genetik ya dari ininya sumbernya atau melalui rekayasa. Kan ada benih itu ditreatment dulu, bisa ditembak dengan sinar gamma gitu ya untuk menghasilkan benih diseleksi ya. Kalau lingkungan ya mulai dari media, tumbuhnya, nutrisinya, airnya, cahayanya, nah itu ada ininya ya. Kemudian mikroorganisme yang berguna, bisa untuk kompos, bisa juga yang bersimbiose, mikoriza, rhizobium gitu ya. Jadi benih ini adalah cikal bakalnya jadi pohon. Kalau benihnya berkualitas, ya mudah-mudahan pohonnya juga nanti berkualitas. Tergantung ketujuan. Apakah dia dari jenis itu mau dihasilkan hasil kayunya atau non kayunya. Ada juga kan yang disadap getahnya, yang diambil daunnya, untuk tanaman obat, untuk atsiri gitu ya. Nah ini semuanya butuh benih bibit yang berkualitas gitu ya. Nah itu sangat tergantung kepada sumbernya, sumber benihnya. Lanjut. Nah kualitas bibit ini tergantung pada tadi kualitas benih dari sumbernya.
Kemudian kecepatan dia berakar karena benih ini kalau dia simpan lama kita variasinya tinggi itu nanti akarnya tidak cepat ya. Kayak sengon tuh dia seminggu sudah 3 hari udah muncul kecambah. Nanti seminggu 7 sampai 14 hari itu masa nyapih ya, dipindah gitu ya. Jangan telat. Kalau telat nanti akarnya sudah tumbuh, dicabutnya, dipindahkan tuh rusak ya. Itu untuk sengon. Kalau untuk jati lebih lama, masa berkecambahnya itu bisa 30 hari baru mulai muncul ya. Nanti dia setelah itu sekitar 15 hari sampai 45 hari baru dia disapi gitu ya. Kalau untuk yang lebih lama lagi jenis ini kayu besi ya, Acidorexilan ya, itu lama ya. Dan harus dibantu karena kulitnya keras ya, seperti kelapa itu dinya. Jadi harus dibantu ya. Jadi ini kecepatan bibit keluar berkecambah itu sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman. Jadi jenis ke jenis itu beda-beda. Kalau jenis-jenis yang rekalsitran kayak mahoni, kemudian sorea, ya, durian, rambutan, itu benih-benihnya nggak bisa disimpan sampai jangka waktu lama, paling sebulan ya, itu harus cepat dikecambahin ya. Ini beda lagi ininya. Jadi kualitas bibit ini sangat tergantung bagaimana akarnya berkembang, kemudian diameter pangkal batang ini kunci. Makanya nanti di SNI itu ada ukuran diameternya berapa, sudah keras belum gitu ya. Makanya ada shaded area yang di bawah naungan itu untuk membesarkan, nanti untuk pengerasannya atau hardening off atau aklimatisasinya di open area sekitar 2 minggu gitu ya, dibiarin di situ supaya mengeras, supaya dia siap ditanam di lapangan. Jadi ada perbandingan juga antara rasio tajuknya dengan akarnya ya, kemudian kandungan makanan itu nanti kalau kamu terkumulasi di diameter pangkal ya dengan pucuk ya. Kemudian kandungan nutrisi sama ya ininya. Kemudian ada juga yang ini simbiose mycorrhiza dan rhizobium. Jadi mycorrhiza ini ada yang sifatnya obligat atau dia itu memang harus gitu ya. Jenis-jenis pinus dan Diptera carpaceae itu dia obligat dengan mycorrhiza selalu ya. Tanpa itu si itunya merana. Rhizobium juga gitu, jenis-jenis legum, akasia, sengon, ya, merbau, itu dia obligat dengan rhizobium, itu selalu dia ya ininya. Jadi kalau kita punya strain mycorrhiza yang unggul dan rhizobium yang unggul itu gampang jadinya untuk membantu si bibit ini cepat tumbuh. Nanti si tanaman di lapangannya itu kan ke bawah, itu juga cepat tumbuh. Lanjut. Nah sekarang bagaimana membangun mengembangkan persemaian? Yang pertama kita harus berapa luas sih? Ya itu ini kita butuh perencanaan ya. Setelah nanti diukur ini ya, itu dihitung dulu di atas kertas. Nanti asisten ini yang ini menerangkan lebih detail ya. Jadi yang pertama dihitung kebutuhan bibit. Sebenarnya kita mampunya apakah dia untuk ditanam atau untuk dijual, itu yang pertama itu jumlah bibitnya kita harus ada targetnya ya. Seedling targetnya ada. Berapa banyak gitu ya. Yang tadi kalau misalnya 1 hektar butuhnya 500 batang, kalau dia 4 kali 5, kalau lebih kecil lagi lebih banyak kayak Kaliandra itu 2 kali 1, itu 5.000 batang per hektar, itu lebih banyak. Nanti luas persemaannya akan lebih luas ya. Kalau bibitnya lebih banyak gitu ya. Nah, dihitungnya berdasarkan biasanya kebutuhan bibit itu kan jumlah bibit yang dibutuhkan per hektar itu sama dengan luas dibagi jarak tanam ya. 10.000 meter persegi dibagi dengan jarak tanam kali jarak tanam. Kalau 5 kali 5, 400 batang. Kalau 4 kali 5, 500 batang gitu ya. Kalau 2 kali 5 itu 1.000 batang gitu ya. Kalau 1 kali 2, 5.000 batang per hektarnya. Jadi luasnya dalam hektar dijadiin dulu meter persegi, dibagi dengan jarak tanam kali jarak tanam. Itu ininya ya. Itu kan rumus umum ya. Jadi kemudian ada allowance-nya atau jatahnya itu 20%, biasanya ditetapkan sekitar 20% itu sulaman. Nah sulaman ini karena bibit itu tidak semuanya nanti tumbuh waktu di lapangan ya. Waktu diangkut aja
ke tempat itu ada yang mati. Kemudian waktu dipindahkan ya di tempat pengumpulan dipelihara itu ada aja yang reject. Nanti diangkut lagi ke titik bagi itu juga. Dari titik bagi ke lubang-lubang tanam itu juga ya. Itu sehingga kita dalam jumlah besar untuk amannya itu sekitar 20%. Lanjut. Nah, ini kebutuhan bibitnya nanti ada di ininya ya. Jadi tadi jumlah ini kali ini ya yang saya barusan terangkan. Lanjut. Nah, dari jumlah bibit yang ada kita bisa menghitung jumlah benih ya. Nah, jumlah benih ini adalah tadi jumlah bibit yang kita udah targetkan ya dari luas tadi dengan jarak tanam itu nanti dibagi dengan 1% kecambah benihnya. Nah, ini tuh masing-masing jenis tuh beda-beda. Tiap jenis juga kalau benihnya lama atau baru itu juga beda ya. Tapi rata-rata kalau sengon kalau dia baru itu 80%-an ya. Nanti makin lama kalau udah setahun, 2 tahun mungkin kurang 5% gitu ya. Untuk jati itu benihnya rata-rata 30%-an, 30 sampai 50%. Lebih ini lagi persen kecambahnya ya. Kemudian untuk kaliandra misalnya, itu sekitar 60% ya. Jadi setek juga gitu sama ya, ada persen berakar namanya ya. Nanti kemurniannya, kalau kemurnian benih ini rata-rata kalau dari sumber benihnya udah bersih dah ini kotoran tuh ya sekitar 1-5% gitu ya. Jadi persen kemurniannya 95% sampai 99%. Kemudian persen jadi bibit. Ya, jadi benih yang dikecambahkan waktu berkecambah aja ada yang tidak normal gitu ya, berkurang gitu ya, mungkin 5% tidak normal. Kemudian waktu di sapi itu ada yang rusak, ada yang apa gitu ya. Biasanya antara 80 sampai 90% nih persen jadi bibit ya. Kemudian dibagi lagi dengan jumlah benih per kilogram. Nah, ini tergantung ukuran ya benihnya. Untuk sengon contohnya, 1 kilo benih sengon itu isinya sekitar 40 ribuan sampai 45 ribu gitu ya. Benih. Akasia mangium tuh 60 ribuan. Karena benih-benih kecil seperti itu. Kalau jati sekitar 15 ribuan. Ya. Kemudian kalau misalnya yang lebih halus lagi, ekaliptus, nah itu tergantung ekaliptusnya. Itu bisa sampai 1 juta benih per kilogram. Tapi daya kecambahnya beda-beda juga ya gitu ya. Jadi ini sangat tergantung satu ke jenis benih ya. Rumusnya ini nanti lebih detailnya dengan asisten kalian ada menghitung. Lanjut. Nah ini kalau ini bedeng tabur ya. Nah setelah benih ada, kemudian kita butuh jumlah bedeng tabur. Ini rumusnya ini ya. Bagaimana? Jadi kebutuhan bedeng tabur itu sama ya dengan tadi. Berapa banyaknya itu. Jadi ini kan jadi jumlah benih per kilogramnya ya. Ini ada jarak tabur ya. Jadi bedeng tabur itu ini jumlah benih per kilogram. Kebutuhan benih ya dikali dengan jumlah benih per kilogram dibagi jarak tanam nanti dibagi lagi ya. Gini kalau bedeng tabur itu ada ukuran biasanya 1x5 gitu ya. Nanti di situ satu bedeng tabur itu liang 5 meter persegi ya itu kalau kita mau menghitung berapa jumlahnya itu kita hitung dulu kapasitas bedeng tabur itu yang 1x5 meter persegi itu dia diisi oleh berapa benih. Nah itu tergantung jarak tanamnya. Nah kalau jarak tanamnya misalnya 2x2 gitu ya 2x2 cm biasanya ya. Jadi kalau 5 meter persegi dirubah ke sentimeter persegi itu dikali 10.000 ya. Tadi kalau hektar ke meter persegi itu 10.000 juga ya. 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. 1 meter persegi itu sama dengan 10.000 sentimeter persegi. Jadi kalau 50.000 sentimeter persegi dibagi ya, dibagi dengan tadi jarak taburnya. Jarak tabur 2x2 dibagi 4 gitu ya. Jadi kalau 10.000 dibagi 4 berapa?
2.500 ya benih per bedeng tabur ya. Nah, di sini kita hitung dulu. Benihnya ada berapa banyak tadi? Kalau benih sengon misalnya, kita taruh 1 kilo itu 40.000. Nah, kalau kita ingin menabur 40.000 tadi yang 1 kilo, itu kan 1 kilo dikali jumlah benih per kilo itu jadi 40.000 kan ya. 40.000 benih dibagi dengan 4. Berapa itu jadinya? Ya. Jadi bukan. Jadi 5 meter persegi itu luasnya, kemudian kapasitasnya kalau 5 meter persegi dibagi 4 berapa? 50.000 dibagi 4 itu 2.500 benih adanya kan per bedeng. Ya. Nah kalau dia ada 40.000 dibagi lagi 40.000 dibagi tadi 2.500 itu jumlah bedengnya. Ya. Jumlah bedeng tabur ya. Nanti lebih detailnya nanti ada di praktikum ya. Lanjut. Nah, kalau ini bedeng sapi ya. Jadi kalau jumlah bedeng sapi sama ya. Tergantung ukuran kontainer. Ukuran bedeng itu antara 1x5, ada yang 1x10 atau 1x4, tapi dia sudah. Jadi patokannya nanti luasan per meter persegi itu diisi berapa bibit. Nah, cara menghitungnya itu sama, luas dibagi dengan jarak, itu kapasitas bedeng ya. Jadi kalau luasnya 5 meter persegi dibagi dengan jarak tanamnya. Nah, jarak tanam di jarak antar bibit atau jarak tanam kalau di bedeng sapi itu jarak antar bibit. Jarak antar bibit sangat tergantung kepada ukuran polybag ya. Misalnya contoh gini, ukuran polybag itu banyak. Ada 10x20, 20x20 itu artinya apa? Jadi kalau 20x20 itu sebenarnya itu lebarnya 2 kali ya. Jadi kelilingnya itu 20x2, 40. 40 dibagi dengan pi 3,14 gitu ya. Kalau dia yang dia ininya lebarnya kalau di toko itu dikasih tahu lebarnya 20, ininya ke bawahnya 20. Nah, 20 itu sebenarnya dia 2 lapis. Jadi 40 keliling gitu ya. 40 dibagi 3,14 ya. Itu sekitar 13 sentian gitu ya. Itu jaraknya, garis tengah. Itu kalau untuk kehutanan tuh polybagnya udah besar. Biasanya yang dipakai itu 10 atau 15 ukurannya, yang lebarnya. Kalau 10 dia 20 dibagi 3, itu sekitar 6 sentian untuk sengon. Kalau yang agak lebih besar tuh 15, jadi 30 hampir 9 sentian gitu ya. Diameternya jadi 9 cm kali 9 cm. Jadi itu tinggal bagi 5 meter persegi dibagi dengan 5 cm 9 kali 9 tuh 81 cm persegi, jadi 50.000 cm persegi dibagi dengan 81 cm persegi. Itu adalah jumlah bibit yang di dalam bedengnya. Ya. Lanjut. Sehingga kita bisa menghitung kalau kita produksi bibit berapa, bedengnya ada berapa banyak. Ya. Lanjut. Nah, menghitung luas. Tadi kita tahu, kita jumlah bedeng tabur udah tahu, jumlah bedeng sapi udah tahu, dikali dengan luasnya, satu bedeng itu 5 meter persegi, kalau jumlahnya tahu, itu tahu luasnya. Luas bedeng tabur tahu, luas bedeng sapi tahu, secara total itu jumlahin. Itu sama dengan luas persemaian efektif yang dipakai oleh si bibit, oleh si tanaman. Masih ada lagi, ya. Di dalam persemaian itu nggak boleh semuanya dijadiin ini diisi dengan polybag, nanti orang nggak bisa jalan. Jadi ada jarak antar bedeng, ada fasilitas lain, ada rumah kantor, ada ini. Nah itu luas untuk selain bibit itu 40%. Ya. Untuk sarana prasarana itu 40%. Rata-rata ya. Antara 40-50 ya. Jadi kalau ininya sama ya. Nah kalau nanti luas itu luas bedengan aja yang dipakai untuk bibit, nanti ditambah dengan sarana. Kalau ini ditahu misalnya gitu, luas bedengan tuh tadi, bedeng tabur tambah ini, oh kita udah tahu, itu 1 hektar. Luas persemaiannya itu kan 60% ya, ininya, efektifnya ya, yang efektif yang dipakai bedengan tadi, berarti 1 hektar dikali, atau dibagi dengan efektifnya, dibagi 60 tadi.
dibagi 60%. Atau 1 hektar dikali 10 dibagi 6 gitu ya. Itu ininya. Jadi lebih luas dari itu. 10/6 berapa itu? Jadi 1 komaan gitu ya. Nanti dilatih di praktikum ya. Lanjut. Nah ini tadi ya luasnya sama ini bisa 100/60 atau 10/6 ya. Ini lanjut. Tadi sudah jelasin. Nah sekarang setelah kita tahu itu ya, kemudian disusunlah layoutnya ya, dibuat. Nanti di praktikum kalau bisa dibuat di layout itu dibuat di kertas ini milimeter block ya, buat ukuran. Nanti dikasih contoh kasus. Nanti dibuat di situ ya. Kalau di lapangan itu mulai dari batas-batasnya diukur, kemudian kalau bisa dikasih pagar, karena ini kan bibit ya, supaya hewan nggak masuk, pengganggu nggak masuk ya, dibersihkan ya, kemudian dipetakan, kemudian dibuat layout. Lanjut. Ini karena, nah ini contoh layout dengan sarana, ini yang lengkap ya. Nanti kalau ini nanti dibuat, karena kan luasannya nggak terlalu besar ya, itu bisa semua diproyeksikan di ini ya, dari gambar tanpa atas ya, dengan ukuran bedeng apa di mana, bagaimana jarak antarnya gitu ya, membuat layoutnya ya. Nanti ada contoh kasus lah gitu ya. Ini segenap dengan fasilitasnya ya. Lanjut. Ini persemaian ATA tadi ya. Nah kemudian kita dengan tadi ya, setelah ada layoutnya ini, kita membuat tata waktu pembuatan bibit. Tata waktu ini sangat tergantung pada satu jenis tanaman. Karena tidak semua jenis itu berbeda-beda. Kecepatan berkecambahannya, waktu yang dibutuhkan di lapangan. Contoh gini, untuk sengon tuh rata-rata 3 sampai 4 bulan lah ya ini ya. Mulai dari benih ya. Jadi kalau sengon tuh urutannya ngadain benih dikecambahin itu sampai 14 hari ya, 14 hari. Kemudian dipelihara itu sekitar 2,5 sampai 3 bulan ya. Baru dia bisa diambil di ini. Jadi sekitar 3-4 bulan. Untuk jati agak lebih lama, 4 sampai 6 bulan. Untuk pinus lebih lama lagi, 6 sampai 1 tahun ya, karena lebih lambat. Untuk agatis bisa 2 tahun ya, karena lebih lambat lagi. Jadi sangat tergantung kepada jenis. Kalau jenis Pasgroim, sengon, akasia, eukaliptus itu sama. Gemelina, ya, jabon itu sama. 3-4 bulan udah ini. Nah untuk dicup kadang-kadang lebih cepat. Ya, di yang persemaian permanen karena dia otomatis di pupuknya juga pakai cairan otomatis ya ini ya. Jadi dan ukuran bibitnya SNI-nya beda nanti yang polybag dengan yang itu ya. Dia lebih pendek dan cuma lebih agak kekar ya untuk jenis-jenis yang memakai potre atau tube ya. Jadi beda-beda, satu tergantung kontainernya dan teknologinya ya. Kemudian kapan waktu menanam, menyusun urutan proses, membuat jadwal. Contohnya begini, tadi. Untuk sengon misalnya. Kalau kita tahu, musim tanam itu adalah musim hujan. Kalau kita sangat tergantung kepada hujan. Hujan itu adanya mulai rapinya itu Oktober atau November gitu. Nah kapan kita mau nanam, mau buat bibit, itu mundur. Tergantung kepada proses tadi. Lamanya membuat bibit. Nah jadi kalau misalnya mau nanamnya mulai awal November, kalau buat sengon itu mundur 3-4 bulan. Amannya 4 bulan lah mundur ya. Jadi mundur Oktober, September, Agustus, Juli. Berarti awal Juli kita buat bibitnya. Kalau untuk pinus, mundur dari November tuh awal tuh jadi Oktober, September, Agustus, mundur 7 bulan. Ya, 8 bulan malah ya. Begitu juga yang lainnya. Jadi sangat tergantung. Kalau enggak nanti salah kita. Nanti pas musim hujan bibitnya nggak siap gitu ya. Itu dibuat jadwalnya. Langsung. Lanjut. Nah ini ada tata waktu pembuatan. Jadi ditariknya dari waktu penanaman ya. Membuat jadwal itu ya. Tapi di HTI yang besar kayak di Toba apa gitu. Dia tuh sepanjang tahun udah nanamnya. Kalau sepanjang tahun ya buatnya juga sepanjang tahun. Dari awal ya. Mulai hitungin Januari apa gitu ya. Karena musim kemaraunya dia pakai aquasop namanya ya. Gel untuk ini. Kalau di musim kemarau dia ada penangkap airnya. Gel itu aquasop namanya ya.
cuma agak mahal, mungkin sekitar 800 ribuan dulu per kilonya. 1 kilonya itu bisa untuk penggunaannya saya lupa sekitar 15 gram atau apa gitu per lubang tanam gitu ya. Tinggal bagi aja seperti itu. Lanjut. Jadi harus dibuat nih tabel waktu pembuatan untuk jenis apa segala macam. Nah, ini alur produksinya ya. Mulai benih diadakan itu kalau dari sumbernya ada dikumpulkan dulu, diseleksi ya. Dan ini sangat tergantung kepada jenis. Jenis itu matangnya tidak sama, panennya tidak sama waktunya ya. Ada beda-beda dikit lah gitu ya. Jadi kita harus siap-siap. Setelah itu baru ditabur ya. Kemudian ada persiapan media, persiapan kontainernya, ya, pupuknya apanya. Kemudian setelah dibuat pengisian ya ke kontainer, kemudian baru kita mulai ya untuk menyapi ya yang ditabur. Dan ini harus sinkron waktunya tadi nyambung. Makanya butuh tadi tata waktu. Semua disiapin ini, kemudian disimpan di shaded area, kemudian dipindah lagi ke open area, nanti di open area baru diangkut gitu ya. Setelah melalui grading ya, lanjut. Cuman ada yang harus diperhatikan. Yang pertama bedengan ya, bedeng tabur, bedeng sapi ya, itu harus disiapkan ya. Kemudian yang lanjut. Yang kedua media dan wadahnya. Nah bedeng ini ya, bedeng tabur. Ada yang sederhana, ada yang seperti ini, yang permanen yang kemarin dicontohkan. Terus ada bedeng sapi, ya, ada di yang ternaungi atau shaded area, ya. Kemudian ada yang terbuka, open area. Open area di permanen itu ada yang dia pakai ram gitu ya, yang pakai ram yang naik ke atas itu rata-rata adalah yang pakai cup, polycup dan putre, ya. Kalau yang di bawah biasanya yang pakai polybag ya. Nah ini ini ya terkontrol, nggak bisa misalnya dari bedeng tabur langsung ke open area, nggak kuat dia, ya. Dia harus melalui proses tadi, ya, urut-urutannya. Lanjut. Nah ini media dan wadahnya. Media juga harus ada tempat pengolahan. Ini fasilitasnya ada rumah produksinya, ini buat media apa ini persiapannya. Media tabur dan media sapi itu beda ya. Kalau media tabur dia hanya untuk numbuhkan dan nanti gampang ngambilnya dicabut. Makanya jangan banyak tanahnya. Nggak musim lagi. Biasanya pasir atau kokopit atau campuran arang, sekam gitu ya. Yang porus kalau nanti disiram jenuh waktu mau disapi dicabutnya gampang. Dan jangan terlambat menyapi gitu ya. Jadi kalau bisa kotyledonnya masih ada, daunnya sepasang itu cepat diambil. Itu belum ada akar serabut, tidak putus-putus ya, lebih mudah. Nanti ada waktunya, biasanya kalau nggak pagi sore. Kalau siang-siang dicabut dia memar ininya, gampang rusak itunya batangnya ya, karena dia sukulen. Media sapi juga harus subur, kalau kurang subur ya dipupuk gitu ya. Terus kompak, ringan ya, bebas amonia. Kadang-kadang disangrai ya, kadang-kadang dijemur pakai matahari ya. Makanya disaring ya, supaya seragam ya, dan tidak beracun. Ya, lanjut. Nah ini pengayaan Bapak, nutrisi. Ya, mohon maaf untuk waktu penyampaiannya bersisa 3 menit lagi, Pak, dan lanjut dengan sesi ini diskusi. nutrisinya lanjut aja sekilas. Nanti karena ada diulang nanti di ini. Lanjut. Untuk nunjuk-nunjukkan kan kemarin udah. Nah ini tadi ini ada polybag, ada kontainer, ada cup organik. Lanjut. Lanjut ini keuntungan dan ininya ya. Lanjut. Jadi sangat-sangat tertujuan. Nah ini tadi penataan shaded area, open area, ya ini lanjut. Nah ini administrasi, ya itu daftar sarana, pengadaan bahan, kemajuan, mutasi bibit, gabungan, persediaan bibit, itu ada tabelnya. Lanjut. Nah ini contoh harus di label ya. Di situ ada jenis, kemudian ada waktu dibuatnya, ada jumlah, ya. Jadi itu kuncinya ya. Di label-label ini kapasitas di bedeng ada, ya lanjut. Nah ini daftarnya, ya ini harus diisi ya nanti register ininya. Lanjut.
Nah ini lanjut. Ini Pak Jul nih, lupa hapus. Ini daftar persediaan bahan, lanjut. Ini daftar kemajuan, jadi nanti berapa itunya jumlah bibit yang sudah dibuat, kapan nanti ini siap diangkut ya, lanjut. Ini mutasi ya, lanjut, ini ada contohnya nanti. Ya. Nah ini contoh di persemaian PP Darmaga ya, mutasi bibit, pergerakan bibit ya, yang dibuat, yang dikirim, yang sisa gitu, lanjut. Jadi stoknya berapa gitu, ini di persemaian Cimanggis ya, lanjut. Ini daftar tadi yang persediaan bibit tuh harus di ini ya, ukuran apa segala macam, lanjut. Oke. Mungkin cukup itu ya. Kita ke diskusi atau apalah. Silahkan. Nanti kalau enggak nanti di pengantar praktikum diskusinya kalau masih ada waktu. Ini laptop saya nggak bisa buka ya. Masih muter. Baik, terima kasih Bapak untuk penyampaiannya. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan untuk raise hand. Tiga penanya terlebih dahulu. Alfauzi Satrio dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi Satrio Wicaksono dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di sini saya izin bertanya terkait tadi persemaian dan menghubungkan dengan kualitas bibit yang baik yang sudah dipaparkan Bapak. Dan tadi ada salah satu syaratnya memiliki simbiosis yang baik dengan mycorrhiza. Dan tadi sudah disebutkan kalau untuk jenis tumbuhan seperti pinus itu mengalami simbiosis obligat dengan mycorrhiza itu sendiri. Nah, dulu itu pernah melakukan semaian pinus di mana ketika semaian itu dipindahkan itu tidak dapat tumbuh dengan baik gitu Pak. Walaupun waktu kita menyemai itu kita juga sudah melakukan inokulasi buatan gitu untuk menambahkan mycorrhizanya itu sendiri. Tapi ketika dia dipindahkan untuk ditanam langsung itu tidak dapat tumbuh dengan baik gitu. Karena jaringan mycorrhizalnya itu tidak terbentuk gitu. Apakah ada cara yang efektif untuk mengatasi hal seperti ini? Karena ini kan obligat gitu. Kalau misalkan tidak ada mycorrhiza ini dia tidak dapat bertumbuh atau pertumbuhannya terhambat gitu. Terima kasih banyak. Langsung aja ya. Ya, Rizka ya, biar satu-satu ya. Jadi begini, untuk pinus itu ya, ada teknik yang paling sederhana ya. Inokulan itu kan propagulnya itu bisa berupa satu, kita waktu di persemaian dikasih pohon induknya dulu. Jadi bibit yang sudah bermikoriza ditanam dengan jarak tertentu. Misalnya ukuran bedeng kan 1x5 gitu ya. Itu setiap 1 meter dikasih 3 di situ. Selain itu juga bahan yang paling gampang kalau tidak ada cendawannya dari ini, ambil aja tanah dari bawah tegakan pinus yang sudah ada, yang tumbuh. Sebagian, itu dicampurkan. Mungkin sekitar 15% atau 20% itu ya, tanah yang dari bawah tegakan, dicampurkan di media, di polybag tadi, di media sapinya. Ya. Itu di anis, sekalian bibit yang bermikoriza juga bisa untuk pohon induk. Yang kedua itu mikoriza ini kalau dia pinus itu kan yang ekto, itu banyak itu tabletnya ada juga, hubungin ke Litbang atau ada yang produksi dulu tabletnya bisa dibuat, atau ngambil cari cendawannya di bawah tegakan nanti dihancurkan dengan air dengan ini disebar nanti ke media campur gitu ya, supaya sporanya atau miselianya, jadi bisa sporanya bisa miselianya ya, benang-benang itu ya, itu bisa jadi propagulnya ya. Seperti itu. Kalau enggak ya itu seperti tadi. Bibitnya kalau dia tidak kurang itu ya nanti di lapangannya dia nggak kuat ya. Karena dia obligat kalau untuk pinus dan Dipterocarpaceae ya. Ya ada yang tentatif ya. Seperti itu ini Alfauzi ya. Jadi ada beberapa cara ngatasi. Dulu inokulasinya pakai apa kamu? Di pemindahan media secara manual, Pak. Media dari bawah tegakan diambil. Iya, media dari bawah tegakan gitu. Oh, kadang-kadang kan itu kurang
mungkin mikorizanya kurang banyak di situ ya. Harus dicari cendawannya. Dia kan ada Physolithus ya di situ ya. Ada Boletus gitu ya. Yang cendawannya itu ya. Harus dikenali, jadi diambil, dipanen. Setelah itu diambil juga. Harus yakin di situ ada yang bahwa tanah yang diambil dari bawah tegakan juga bermikoriza, itu bisa diperiksa. Ya. Dengan loop, dengan ini tahu ya. Paham ya? Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Lanjut, Rizka. Yang kedua. Baik Pak. Permisi, perkenalkan nama saya Cut Devina, saya dari UGM, Fakultas Pertanian. Saya hendak bertanya Pak, untuk teknik STAM itu saya pernah melaksanakannya waktu praktikum. Nah itu tuh apa ya, kegagalannya tuh cukup tinggi Pak daripada jenis yang lain, jenis pembibitan yang lain gitu Pak. Apa dulu jenisnya, Dek? Kalau tidak salah sengon Pak. Nah itu kalau dari Bapak sendiri ada nggak saran supaya mungkin teknik tersebut tuh bisa apa ya, bisa menetralisir kegagalan yang penggunaan dengan sistem tersebut, karena kalau tidak salah STAM itu sedikit susah dengan cuaca yang pokoknya dia cuacanya harus sesuai gitu Pak. Ini deh. Jadi satu itu STUM itu supaya berhasil, satu dia bibitnya harus udah besar deh. Untuk sengon khususnya udah berkayu gitu. Jangan bibit 3 bulan di STUM ya. Bibit itu untuk STUM itu agak lebih lama. Kalau untuk sengon tuh mungkin bibit 6 bulan ya. Jadi udah berkayu supaya cadangan makanannya ya. Yang kedua, setelah di STUM ya, dibuat STUM-nya ya. Kan itu ya. Itu dia nggak boleh itu kena kering, jadi harus dilembapin. Jadi ada tekniknya. Karena kan diangkut ke lokasi kan jauh ya. Nggak boleh kering. Harus disemprot, dibasahin, atau dikasih media gitu, apakah serbuk gergaji atau arang sekam gitu ya. Dilembapin gitu. Kalau enggak ya pakai koran basah gitu ya. Atau pelepah pisang ya. Atau kalau yang ininya nanti pas di penyimpanan kan kalau buatnya banyak, massal gitu, dia harus terjaga sebelum dia tanam tuh tetap kondisinya lembabnya tuh tetap ya. Kalau enggak kering ya mati dia. Ya. Kemudian yang kedua bisa dikasih perangsang, Roton F gitu ya, zat pengatur tumbuh ya, direndam dulu ya, agak encer. Nah kalau nggak ada Roton F pakai MSG untuk menjamin supaya waktu ditanam dia tumbuh gitu. Ya paham ya? Jadi baik, ada Pak. ukuran bibit kalau jadi STUM itu punya syarat. Batang bawah pangkalnya itu harus udah berkayu. Kalau enggak ya dia kering. Bisa dimengerti ya, Cut Devina ya? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Oke lanjut yang ketiga. Maulin Nisa dipersilakan. Baik, selamat pagi. Saya Ulin dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya menanyakan mengenai pemindahan bibit dari bedeng tabur ke bedeng semai. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk pemilihan media tabur itu sendiri tidak boleh terlalu padat untuk di dalam polybag-nya, Pak. Nah, di sini kan tadi juga dijelaskan bahwa ada waktu-waktu tertentu untuk pemindahan bibit dari bedeng tabur ke bedeng semai. Nah, di sini apa perlu memperhatikan jenis tanaman itu sendiri, dan jika perlu memperhatikan di situ apa hanya per jenis tanaman atau mungkin ada kelas-kelasnya Pak begitu. Terima kasih sebelumnya. Ya, jadi begini ya. Jadi kalau sengon, contohnya gini, sengon itu kan tadi ada waktu-waktunya itu tadi. Kalau yang fast growing akan lebih cepat. Intinya gini, kapan dia sepasang daun tuh muncul? Kecuali untuk pinus ya. Pinus itu dalam bentuk pentul korek biasanya. Ya, dia belum pecah. Si kecamba kotyledonnya masih pentul. Itu berdasarkan pengalaman perhutani yang banyak melakukan ini ya di Popolandak, persemaian permanennya di Popolandak. Itu lebih berhasil dia kalau dia pentul korek. Ya kalau mau ini baru pecah nggak apa-apa. Supaya
diambilnya itu dia tidak rusak, dipegang pentulnya itu diangkat itu tidak rusak untuk pinus. Nah untuk sengon itu agak peka loh ya, karena yang 2 daun itu kalau dipegang batangnya itu kita harus pakai perhatian jangan sampai memar. Makanya kalau dia siang hari gitu ya di atas jam 10 gitu ya itu udah terlalu panas, itu kan dia lunglai. Begitu kita pegang gitu ya, kita tekan, itu dia memar ya. Itu banyak kejadian. Makanya waktu menyapi itu juga kita bantu dengan isi misalnya bak kecambah dengan dikasih air gitu ya. Jadi si benih itu kita cabutin tuh masukkan ke dalam media air tadi, disusun gitu. Nanti nanamnya ya kalau mulai bekerjanya agak lebih pagi. Tapi siangnya kan istirahat, penting jam kerjanya. Jadi mulai 5:30 sampai jam 9 gitu. Nanti sore lagi jam 3:30 sampai menjelang maghrib gitu ya. Jangan pas tengah hari, karena si bibit itu rusak gitu. Paham ya? Untuk jenis-jenis tertentu beda-beda ya. Saat tergantung nanti si berkecambah itu berapa lama. Nanti di manual ini coba nanti saya share buku dari Pak Irdika, itu ada yang reklamasi tambang itu ada di situ isinya beberapa yang ini juga yang JICA saya punya bukunya ya. Coba nanti saya punya bentuk filenya nanti saya kirim aja ya supaya untuk dipelajari. Jenis per jenis itu beda, termasuk treatment benihnya, cara nyapinya gitu. Gitu ya Pak Timah ya. Baik Pak, terima kasih. Oke Rizka, gimana waktunya? Nah, dari teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dari yang right hand sudah tidak ada, Pak. Mungkin untuk sesi diskusi dapat kita cukupkan dulu dan kita akan break 10 menit. Praktikum akan kita mulai pukul 9.22. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali ya ini masih nyambung ya di ruang Zoom ini ya secara virtual ya. Jadi kita masuk sekarang kegiatan praktikum ya. Ini karena ini bentuknya pelatihan ya. Jadi ini ada untuk persemaian ini ya yang rencana persemaian ini kita membuat simulasi jadinya nanti kalau di ini ya ada beberapa tugas ya. Bagaimana tadi ya, kita sudah ditentukan luas areal penanamannya berapa, sehingga kita bisa menghitung jumlah benih yang dibutuhkan. Pertama jumlah bibit yang dibutuhkan, ya, dengan luasan tertentu ya, karena ada jarak tanam. Kemudian juga nanti dari situ dihitung berapa benih jumlahnya. Nah, berapa jumlah benihnya itu sangat tergantung tadi, persen kecambah, apa segala macam ya, persen kecambah. Kemudian ada persen kemurnian, persen jadi bibit, terus jumlah benih per kilogram, nanti itu ada studi kasusnya ya. Kemudian ukuran bedeng tetap ya, bedeng tabur, bedeng sapi itu sudah ditentukan 1x5, 1x5. Cuma nanti kapasitas benih di bedeng tabur itu beda-beda ya. Kemudian mungkin ukuran kontainernya juga agak berbeda ya, supaya nanti di persen kecambahnya itu walaupun jenisnya sama itu kadang-kadang ada variasi dari satu kelompok ke kelompok lain. Nanti itu dipandu oleh asisten ya, sehingga kita kemudian dari luas tadi misalnya kalau 10 hektar dengan jarak tanam sekian 4x5 misalnya, itu kalau 4x5 itu ada 500 batang per hektar dibutuhkan. Nanti tambah sulaman 20% dikali 1,2. Jadi ada 600 batang per hektar. Itu contoh kasus yang paling gampang ya. Jadi kalau 600 per hektar, kalau dia ada 20 hektar, tinggal 600 kali 20. Itu jumlah benihnya ya. Dapat sekian. Nah nanti kalian buat tuh. Diproyeksikan, karena 1x5 berapa bedeng itu tadi. Jumlah bibit tadi. Berapa bedeng taburnya, berapa bedeng sapinya, berapa luasnya dengan jarak. Nanti dikasih tahu jarak antar bedengnya misalnya 50 cm gitu ya, ukuran 1x5. Kemudian ada fasilitas apa gitu ya. Kalau misalnya luas persemaian efektifnya 60%, itu bedeng tabur ditambah bedeng sapi. Yang 40% tadi jarak antar bedeng, jalan ya nanti untuk mobil masuk ngangkut gitu. Nah itu dibuat layoutnya di millimeter block ya, digambar. Nanti bisa kalau dari gambar bisa
screen di scan, dipoto gitu ya. Supaya bisa tahu target nanti itu keluarnya berapa. Dengan tadi ada sulaman ya. Nanti semua data-data itu yang diperlukan. Nah, di layoutnya itu gambarkan sumber airnya di titik ini gitu ya. Airnya apa gitu ya. Apakah air sumur atau air sungai gitu ya. Ya itu ininya. Kemudian ada gudang untuk tempat ngolah media gitu ya. Tempat untuk pupuk, tempat ini, administrasi gitu. Itu kira-kira gambarannya nanti disimulasi. Nanti begitu kalau sudah benihnya nanti ke sana apa segala macam, itu nanti ujung-ujungnya adalah kalian tuh bisa membuat persemaian dan membuat bibit gitu ya. Nanti ada bahan-bahan yang harus dibeli nanti kalau yang praktek selanjutnya ada. Mungkin beli benih, kemudian beli media tanam atau apa di ini ya, selain tanah ya, supaya tumbuhnya bagus ya. Nanti jenisnya ditentukan, yang cepat tumbuh misalnya sengon, itu kan 70 hari udah bisa disapi, udah bisa ini. Kita udah tahu pertumbuhannya gitu ya. Jadi diberi pupuknya berapa. Di manual saya yang PDF tuh ada, untuk pemupukan tuh ada cara-caranya ya, yang lebih ini ya. Atau nanti di manual praktikumnya nanti ditambahin ya. Di video yang kemarin saya buat, cuman belum jadi nanti, tapi itu untuk nanti ya, benih sampai ke siap tanam itu ada berapa dia setelah sebulan dikasih 5 butir 6 butir pupuk mutiara gitu, NPK gitu ya, dipelihara mulai disiram, weeding gitu ya, kemudian penjarangan. Nah di sini penjarangan itu bukan penjarangan tapi mengatur jarak antar bibit. Kalau udah 1 bulan 2 bulan nggak boleh terlalu rapat gitu, itu juga ada ininya nanti. Oke, mungkin lebih lanjutnya asisten ya. Silahkan sekarang. Mungkin itu dulu dari pengantar saya, nanti ada bentuk laporannya soalnya ya. Dan produknya tadi layout ya. Mungkin itu dulu. Silahkan. Kalau ada yang mau nambahin silahkan. Dari teman-teman, apakah ada yang masih kurang jelas terkait kuliah maupun praktikum kita hari ini? Bisa ditanyakan langsung dengan raise hand. Nanti ada PPT dari asisten itu udah dibuat ya. Untuk petunjuk praktikumnya ya. Di masing-masing room nanti. Jika tidak ada, mungkin kita bisa langsung ke breakout room saja. Pada Pamela, mungkin bisa di open